Baik, pada hari ini saya akan melakukan keterampilan medik pemeriksaan varises. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Ina, saya dokter yang akan melayani Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya aku boleh tahu Ibu siapa ya Ibu? Tiara. Baik Ibu Tiara, pada pemeriksaan hari ini saya akan melakukan pemeriksaan varises untuk melihat apakah ada gangguan pada vena Ibu. Sebelumnya mungkin agak sedikit menanyakan karena saya akan meminta Ibu untuk melakukan beberapa tindakan. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu Ibu, saya akan mempersiapkan Ibu pada posisi untuk pemeriksaan. Ibu bisa tolong untuk berdiri, kemudian ada ke belakang ya Ibu. Oke. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Ibu setelah mencuci tangan saya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama saya akan melakukan inspeksi tungkai di bawah pengindaran yang cukup dari arah belakang. Dengan posisi tungkai Ibu nanti memang sepertinya Ibu, abduksi dan endorotasi ini seperti ini Ibu. Baik, sudah posisi seperti ini Ibu, selanjutnya saya akan memperhatikan apakah ada tanda kronisitas dan kelainan kulit seperti lawangiatasis, dermatitis, statis, edema dan pendarahan maupun ulkus. Ibu, untuk inspeksi ini saya akan memperhatikan vena yang melalui varises tungkai bawah, apakah vena superficial utama maupun cabangnya. Biasanya vena tersebut tampak jelas, melebar, berkelok-kelok dan berwarna kebiruan. Varises vena tungkai bawah pada cabang vena superficial biasanya lebih berkelok-kelok dibanding pada vena superficial utama. Baik Ibu, bisa dilihat di sini bahwa vena Ibu terlihat berkelok-kelok dan tampak jelas melebar ya Ibu. Selanjutnya karena pada pemeriksaan inspeksi sudah seperti ini, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Setelah melihat keadaan Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ya Ibu, permisi. Oke baik, jadi untuk pemeriksaan palpasi ini saya akan meraba daerah vena yang berkelok-kelok dan melakukan penilaian ketegangan varises vena tungkai bawah dan besarnya pelebaran vena. Kemudian saya juga akan memeriksa pulsasi pada vena dan arteri. Apakah ada kelainan maupun obstruksi. Baik, setelah melakukan pemeriksaan palpasi, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Baik, pemeriksaan perkusi ini dilakukan pada vena-vena yang melebar. Perkusi dilakukan di vena bagian distal, kemudian saya akan meraba vena di bagian proksimal apakah terambah aliran maupun gelombang. Baik, di sini bisa dirasakan ya terambah aliran seperti gelombang-gelombang pada bagian vena proksimal. Oke baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes Trendelenburg. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes Trendelenburg pada pasien, di mana saya akan meminta pasien untuk berbaring dan mengelevasi tungkai 90 derajat selama 10 menit untuk mengosongkan vena. Baik Ibu, posisinya sudah berbaring, nah Ibu bisa lakukan untuk dielevasi tungkainya 90 derajat selama 10 menit ya Ibu. Oke baik, selama 10 menit, selanjutnya mengetahui sebentar ya Ibu. Baik, setelah 10 menit selanjutnya saya akan mengoklusi vena magna pada paha bagian atas dengan kompresi manual. Di sini saya akan menggunakan tourniquet. Nah, kemudian menggunakan tekanan yang cukup untuk menekan vena superficial, namun tidak menekan vena dalam. Ini sih ya Ibu. Baik, setelah itu saya akan meminta pasien untuk berdiri dengan tetap mengoklusi vena. Ibu, selanjutnya bisa ditaruh dan kemudian bisa langsung berdiri ya Ibu. Baik, setelah pasien berdiri selama 20 detik. Oke, setelah 20 detik, selanjutnya saya akan melepaskan kompresi dan lihat apakah adanya tambahan pengisian vena. Oke Ibu. Apakah amati pengisian vena pada tungkai normalnya, vena superficial terisi dari bawah atau distal dan memakan waktu sekitar 35 detik. Baik, setelah itu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kontrator. Ibu bisa minta tolong untuk berbaring kembali ya Ibu. Kemudian selanjutnya saya minta tolong untuk dielevasi kaki sebelahnya Ibu 90 derajat selama 10 menit. Oke, karena tadi saya sudah memeriksa sebelah sini, saya akan memeriksa yang sebelahnya lagi. Jadi Ibu minta tolong untuk tunggu 10 menit ya Ibu. Oke baik, setelah 10 menit selanjutnya saya akan mengoklusi vena sampai namakan menggunakan tourniquet. Ibu bisa tolong tahan ya Ibu. Saya akan kompresi menggunakan tourniquet. Oke baik, bisa ditahan Ibu. Oke,
detik saya akan melepaskan kembali kompresi dan lihat apakah adanya tambahan pengisian pada vena. Bisa Ibu? Oke, baik. Kemudian saya akan mengamati pengisian vena pada tumpahan. Normalnya vena superficial terisi dari bawah atau distal dan memakan waktu sekitar 35 detik. Baik, setelah memeriksa dari dua sisi tumpahan pasien, untuk interpretasi hasilnya, bila vena lambat sekali terisi ke proksimal, berarti katup komunikan sebaik, dan bila vena cepat terisi misal dalam waktu 30 detik, berarti terdapat infusiensi katup komunikan. Baik, pada pasien sendiri bisa dilihat bahwa vena pasien cepat terisi dalam waktu 30 detik, berarti terdapat infusiensi katup komunikan pada pasien. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan manuver terapis. Jadi di sini pasien sudah berdiri beberapa saat, kemudian saya akan memasang ikatan elastik di sini saya menggunakan tourniquet di bawah lutut untuk membendung vena superficial. Baik, pertama saya akan memeriksa pada kaki sebelah sini ya, di bawah lutut. Baik, setelah tourniquetnya sudah dipasang, kemudian saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan bernikat sebanyak 10 kali agar otot-otot betis berkontraksi sehingga darah dipompa dari sinusoid, vena otot, dan vena sekitarnya. Ibu bisa minta tolong untuk bernikat atau meloncat sebanyak 10 kali ya Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, setelah pasien bernikat selama 10 kali, selanjutnya saya akan melihat bila vena yang terletak di distal dari ikatan kempis atau kosong, berarti katup-katup vena perforatus dan vena profunda berfungsi baik dan tidak ada sumbatan. Sebaliknya, bila vena superficial bertambah lebar, berarti katup tersebut mengalami kegagalan atau terdapat sumbatan pada vena profunda. Baik, di sini bisa dilihat ya pada kasus sendiri, vena superficialnya bertambah lebar, berarti katup tersebut mengalami kegagalan atau terdapat sumbatan pada vena profunda. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateral pasien. Baik Ibu, di sini saya cukup dulu ya Ibu. Ibu bisa menonton kembali seperti tadi dan saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi sebelahnya. Ibu bisa menonton untuk diangkat sedikit sananya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan kompresi ya Ibu menggunakan tourniquet. Baik, setelah saya memasang ikatan elastik yaitu tourniquet di bawah lutut untuk membendung vena superficial, selanjutnya saya akan meminta kembali pasien untuk melakukan gerakan bernikat sebanyak 10 kali. Ibu bisa bertolong untuk bernikat atau loncat sebanyak 10 kali ya Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik Ibu, setelah bernikat bisa bertolong untuk berbalik badannya Ibu. Baik, setelah meminta pasien berjingkap sebanyak 10 kali, selanjutnya saya akan mengamati. Baik, bila vena yang terletak di distal dari ikatan kempis atau kosong, berarti katup-katup vena perforatus dan vena profunda berfungsi dengan baik dan tidak ada sumbatan. Sebaliknya, bila vena superficial bertambah lebar, berarti katup tersebut mengalami kegagalan atau terdapat sumbatan pada vena profunda. Sini bisa dilihat bahwa pasien terdapat vena yang superficial bertambah besar dan bertambah lebar, berarti bisa dibilang bahwa katup tersebut mengalami kegagalan atau terdapat sumbatan pada vena profunda dari pasien tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Human Sign. Baik, untuk pemeriksaan yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan Human Sign. Dimana pada pemeriksaan ini saya akan meminta pasien dalam posisi berbaring, kemudian saya akan meminta pasien untuk mengekstensikan tungkainya, kemudian saya akan melakukan dorsifleksi pada kaki pasien. Kemudian saya akan menanyakan apakah dirasakan nyeri maupun tidak. Baik Ibu, Ibu sudah dalam posisi berbaring, minta tolong untuk diekstensikan kakinya ya Ibu. Kemudian baik, apakah ada rasa nyeri atau tidak Ibu? Tidak. Oke, baik, cukup. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki sebelahnya ya Ibu. Bisa langsung diekstensikan kembali, kemudian dirasakan apakah ada nyeri atau tidak Ibu? Tidak. Baik, kalau itu sudah cukup Ibu. Baik, setelah melakukan pemeriksaan tidak terdapat nyeri pada pasien, maka dari itu pemeriksaan ini hasilnya Human Sign pasien adalah positif. Sebaliknya, jika pasien merasakan nyeri, di mana hasil Human Sign-nya adalah positif, pasien harus dimotivasi untuk mobilisasi dini agar sirkulasinya menjadi lancar. Sekian keterampilan medik pemeriksaan varises pada hari ini. Terima kasih.